Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di PHP tutorial di bagian pertama yang akan membahas tentang introduction. Jadi pengenalan awal tentang PHP di sini. Kita mulai dari apa sih itu PHP ya? Tentunya kita sering mendengar ini ya, PHP. Salah satu bahasa pemrograman yang saat ini sangat populer khususnya di web development ya atau pengembangan perangkat lunak yang berbasis web. Apa sih itu singkatan dari PHP sebenarnya? Ya, PHP di sini merupakan singkatan yang sifatnya rekursif. Jadi P-nya itu adalah PHP itu sendiri, kemudian H itu adalah hypertext, dan P-nya adalah preprocessor. Ya, jadi yang agak unik di sini adalah P-nya adalah PHP itu sendiri. Ya, maka di sini dikatakan singkatan yang sifatnya rekursif. Kemudian PHP ini dia termasuk bahasa pemrograman yang server side programming atau server side scripting. Maksudnya adalah bahwa PHP itu nanti program PHP yang nanti kita buat itu nanti hanya bisa dijalankan di server saja, ya. Jadi tidak seperti JavaScript misalkan, JavaScript atau jQuery, dia termasuk client side programming. Maksudnya dia dijalankan di sisi kliennya atau di browser. Sedangkan di PHP ini dia nanti akan dijalankan atau di-running di server. Kemudian PHP ini dia bersifat open source ya, open source scripting. Kemudian keperluannya apa sebenarnya PHP itu? Tentunya saat ini kita hanya paham bahwa PHP itu hanya digunakan untuk keperluan web development. Ternyata tidak. Jadi PHP itu dia juga bisa digunakan untuk membuat perangkat atau software yang dia basisnya GUI, tapi ini membutuhkan extension dari PHP itu, yaitu PHP GTK namanya. Kemudian selain ini juga PHP dapat digunakan untuk keperluan machine learning juga, ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ternyata skop penggunaan dari PHP ternyata cukup luas, ya. Kemudian PHP ini bersifat free, ya. Artinya Anda sebagai developer aplikasi itu tidak membutuhkan biaya untuk bisa menggunakan PHP ini sebagai bahasa pemrograman Anda, ya. Semuanya tersedia free, Anda bisa mengunduh dan bisa Anda gunakan. Kemudian khusus untuk keperluan web development, kemampuan dari PHP apa saja? Yang pertama, PHP ini dia dapat digunakan untuk mengenerate dynamic page content, ya. Makanya situs-situs web atau perangkat lunak berbasis web yang sifatnya dynamic itu banyak yang mereka menggunakan PHP ini untuk mengenerate dynamic page content-nya, ya. Kemudian terkait dengan file ya, file di server, PHP ini dapat digunakan juga untuk create ya, kemudian open, read, kemudian write dan delete serta close file di dalam server. Ya, jadi untuk manajemen file kita bisa menggunakan PHP ya, untuk kita bisa menggunakan aplikasi yang kita buat dengan PHP itu. Kemudian PHP juga dapat digunakan untuk menerima dan mengolah data dari form input. Jadi kita bisa membuat perangkat lunak yang dia nanti membaca data input dari user ya atau pengunjung web. Kemudian ketika si user itu dia mensubmit, nah nanti dapat diterima oleh PHP itu, kemudian bisa mengolahnya. Kemudian PHP juga dapat digunakan untuk mengirim dan membaca cookies. Nah, cookies itu apa? Insya Allah akan dijelaskan di pertemuan yang lain. Kemudian PHP dapat digunakan untuk ini. PHP dapat terintegrasi dengan database management system atau software database. Dia bisa menambahkan data, ya menghapus data, kemudian memodifikasi data itu. Terus kemudian terkait dengan security aplikasi, nanti PHP dapat digunakan untuk mengontrol user access, ya. Nanti bisa digunakan untuk keperluannya misalkan menggunakan session namanya ya. Itu salah satu library yang ada di PHP yang dapat digunakan untuk mengontrol akses user.
Insya Allah juga akan kita bahas di pertemuan yang lainnya. Kemudian PHP dapat digunakan untuk menenkripsi data ini untuk keperluan security dari aplikasi. Ini beberapa fitur yang ada di PHP yang dapat digunakan untuk web development. Sehingga dari fitur yang banyak ini, komponen yang banyak ini, makanya PHP banyak digunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis web. Ya. Nah, sekarang mengapa sih kok banyak yang tertarik dengan PHP, banyak web developer yang menggunakan PHP untuk membangun perangkat lunak berbasis web atau web development? Ternyata PHP ini banyak sekali kelebihannya dibandingkan yang bahasa pemrograman lainnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, bahwa PHP itu didukung oleh banyak platform sistem operasi yang dapat dijalankan di banyak platform sistem operasi. Misalkan di Linux, di Windows, ya, di Unix, kemudian macOS dan sebagainya. Ini sehingga dia bisa fleksibel di banyak sistem operasi. Kemudian selain itu juga PHP ini kompatibel dengan hampir semua web server, ya. Jadi web server itu merupakan sebuah perangkat lunak yang harus ada ketika kita membuat aplikasi berbasis web. Tanpa ada ini dia nggak bisa, aplikasi web itu tidak bisa jalan. Nah, contohnya apa? Contohnya Apache, ya, IIS, kemudian Nginx dan sebagainya banyak sekali. Nah, PHP dia kompatibel dengan hampir semua web server yang ada, seperti itu. Kemudian PHP dia bisa terintegrasi dengan banyak database, ya. Ada library-library yang sudah ada di PHP yang dapat digunakan untuk koneksi ke banyak database, misalkan MySQL, Oracle, kemudian apa namanya, SQL Server, ya, PostgreSQL dan sebagainya. Kemudian seperti tadi ini dia sifatnya free, ya. Anda sebagai web developer bisa mengunduh di situs resminya di sini php.net, atau juga tersedia versi bundlednya atau distributionnya. Biasanya dia dibundle jadi satu dengan web servernya. Misalkan SAM yang dia di dalamnya sudah bundled antara Apache, ya, dan PHP serta MySQL-nya juga ada di situ atau MariaDB-nya, atau Laragon dia sudah dibundle dengan web server Nginx, ya, PHP, Nginx dan beberapa software lainnya, dan juga app-serve. Jadi dia satu paket dengan perangkat lainnya. Kemudian kelebihan berikutnya bahwa PHP ini mudah dipelajari, ya. Selain mudah juga banyak referensi yang Anda bisa jumpai di internet, ya, baik di YouTube maupun di situs-situs web banyak yang mengupas tutorial tentang PHP ini, bahkan di buku-buku juga banyak tersedia di toko-toko buku, serta bahasanya mudah dipelajari, ya. Jadi insya Allah tidak banyak kesulitan apabila Anda belajar meskipun dari pemula. Kemudian dia juga sifatnya efisien, ya, kemampuannya efisien dijalankan di server. Artinya spesifikasi server yang dapat digunakan untuk menjalankan PHP ya, dengan cepat itu tidak perlu spek yang tinggi sehingga efisien untuk dijalankan di server. Ini beberapa kelebihan dari PHP yang dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, selanjutnya saat ini PHP sudah rilis yang versi terakhirnya itu versi 7. Nah, berdasarkan benchmarking dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, itu saat ini PHP 7 jauh lebih cepat, khususnya dibandingkan dengan versi 5.6 yang konon katanya paling stabil, ya, dan paling populer. Kemudian juga ada improvement di error handling. Nah, ini dengan improvement ini error-error yang muncul itu lebih spesifik sehingga memudahkan programmer untuk melakukan try catch, ya. Kalau yang sebelumnya itu versi-versi sebelumnya untuk kemunculan error itu masih sifatnya masih general. Nah, di PHP 7 ini lebih dispesifikkan sehingga untuk keperluan try catch dia bisa lebih spesifik. Kemudian di PHP 7 juga ada fitur baru yaitu dukungan deklarasi tipe data pada fungsi, pada argumen fungsi. Kalau versi-versi sebelumnya, ya, ketika kita membuat fungsi itu kita bisa jadi tidak menyebutkan tipe data dari argumen fungsi,
Tapi untuk di versi 7 ini, itu kita bisa menambahkan tipe data dari argumen fungsinya, seperti itu. Sehingga dengan fitur ini diharapkan dapat lebih menyesuaikan tipe data yang diharapkan. Ya, kalau yang seperti sebelumnya dimungkinkan ada miss ya antara tipe data yang diharapkan dengan eh, argumen yang sudah dideklarasikan. Kemudian di PHP 7 juga ada tipe operator baru, namanya operator spaceship, bentuknya seperti ini. Operator ini sebenarnya dia menggabungkan dari 3 operator. 3 operator relasional, yaitu lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar. Nah, ini dia bisa lebih efisien dalam penulisan ya, menggunakan operator spaceship ini. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk instalasinya untuk keperluan web development itu yang dibutuhkan yang pertama adalah web server ya. Tanpa adanya web server ini PHP nggak bisa jalan, makanya kita butuh ini. Nah, untuk web server ini kita bisa menggunakan salah satu dari beberapa yang ada. Misalkan kita menggunakan Apache, kita bisa menggunakan IIS juga bisa, Nginx juga bisa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan PHP kernel-nya. PHP kernel ini yang digunakan untuk mengkompilasi atau menjalankan dari script PHP yang kita buat. Nah, ini bisa diunduh di situsnya resmi dari PHP, yaitu php.net. Kemudian yang ketiga, opsional ya. Untuk yang ketiga ini opsional, yaitu database management system, yaitu software database-nya. Kita bisa menggunakan salah satu dari yang ada, misalkan kita bisa pakai MariaDB, MySQL, SQL Server, dan sebagainya. Ini sifatnya opsional saja. Tapi yang core-nya, yang penting di situ yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan script PHP secara umum adalah 2 ini, web server dan PHP kernel. Ya. Nah, sudah saya singgung di awal tadi bahwa juga ada tersedia perangkat yang sifatnya distribution, ya. Seperti tadi misalkan sudah saya singgung ada SAM ya. SAM ya, dia merupakan bundle ya, yang dia termasuk Apache distribution. Maksudnya adalah bahwa PHP itu didistribusikan bersama satu paket dengan Apache ya. Anda bisa menggunakan SAM ini atau menggunakan Apaserve ya, atau WAM atau Laragon. Ini terserah Anda mau menggunakan yang secara manual, Anda install sendiri-sendiri ini, Anda install Apache sendiri, Anda install PHP kernel sendiri juga bisa, atau Anda pakai yang distribution version itu. Bisa pakai SAM, bisa pakai Apaserve, WAM, Laragon, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk keperluan codingnya, ya, untuk membuat kode programnya, kita bisa menggunakan kode editor yang gratisan juga ada, yang bayar juga ada. Yang gratisan misalkan Notepad++ ya, kemudian Sublime Text Anda bisa pakai juga, atau Visual Studio ya, atau Atom. Ini untuk membuat kode programnya. Ya. Ini apa saja yang dibutuhkan untuk web developer yang akan menggunakan PHP. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke praktek ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu PHP, kemudian kelebihannya apa PHP itu, kemudian fiturnya apa saja ya, serta perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat program menggunakan PHP. Nah, sekarang kita mencoba mempraktekkan mulai dari mengunduhnya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita menggunakan Apache Distribution SAM misalkan ya. Nah, SAM ini kita bisa dapatkan di situs ini, di situs apachefriends.org ya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa versi yang terbaru dari PHP-nya adalah 744 di sini ya. Nah, di SAM ini kelebihannya SAM dia terdapat distribution untuk beberapa platform sistem operasi, ada yang untuk Windows, yang Linux, dan OS X ya. Anda bisa pilih yang mana yang Anda
sukai. Ya, di sini dibedakan versi PHP-nya. Nah, misalkan kita unduh untuk yang Windows ya, untuk operasi Windows yang versi terbarunya PHP yaitu 7.4.4. Nah, kita unduh di sini sekitar 148 MB filenya. Nah, setelah kita unduh ya, ini kita jalankan installernya. Nah, setelah jalankan installernya, maka nanti akan muncul yang namanya SAM control panel ya, SAM control panel. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa secara default SAM itu nanti dia akan terinstall di C ya, di C SAM. Nah, di sini letaknya. Di sinilah letak SAM-nya, instalasi SAM-nya. Nah, setelah kita selesai install, maka nanti kita eh, bisa mengakses SAM control panelnya. Kita bisa jalankan di sini. SAM control panel ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, di sini muncul keterangan ada beberapa modul yang ada di dalam SAM. Nah, untuk bisa menjalankan PHP ini harus dijalankan terlebih dahulu modul Apache-nya atau web servernya. Tanpa ini jalan, maka script PHP tidak bisa dijalankan. Oke, kita start sampai nanti di sini muncul warna hijau ya di Apache-nya. Ya. Selanjutnya, setelah ini bisa running, kita bisa tes terlebih dahulu apakah web servernya Apache sudah benar-benar bisa berjalan. Ini kita ngetes lewat browser. Kita ketikkan localhost ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini, informasi seperti ini, maka web servernya bisa jalan ya, nggak ada masalah. Di sini muncul keterangan terkait dengan SAM itu, bahwa di dalam SAM itu ada Apache-nya sebagai web server, ada MariaDB sebagai DBMS-nya, database software-nya, ada PHP dan Perl di sini. Nah, ini berarti sudah bisa jalan. Nah, selanjutnya, di mana kita membuat kode program PHP-nya. Nah, di sini kita bisa membuat contoh skripnya ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita buat skrip Hello World, ya, skrip yang biasa pertama kali yang dibuat oleh mereka yang belajar bahasa pemrograman ya. Kita buat seperti ini. Nah, di mana kita menyimpan filenya ini, skrip PHP-nya ini, secara default skrip PHP itu nanti kita letakkan di dalam foldernya SAM tadi. Di dalam SAM itu khususnya di folder htdocs. Nah, di sini ya. htdocs di sini. Kita bikin folder saja. Folder baru di dalam htdocs-nya, misalkan nama foldernya adalah latihan. Oke, kita simpan di sini. Kita beri nama misalkan contoh gitu ya. Contoh.php. Oh ya, ini saya menggunakan text editor Sublime Text ya. Yang bisa Anda unduh secara gratis dari internet, Anda bisa search di Google. Baik, kita simpan di sini ya. Berarti kita simpan di folder latihan ya, di dalam direktori C SAM htdocs. Nama filenya adalah contoh.php. Nah, selanjutnya kita bisa buka browser lagi untuk menjalankan skrip tadi. Ya, kita buka URL-nya di localhost. Nanti tadi nama foldernya adalah latihan ya. Latihan localhost /latihan/ contoh nama filenya contoh.php. Kita enter. Nah, maka nanti muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini tulisan Hello World yang tadi kita buat. Oke. Nah, ini berarti sudah bisa jalan ya skrip yang PHP yang kita buat tadi. Nah, demikian tutorial perdana tentang pengenalan PHP. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya lebih dalam lagi penjelasannya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, tidak ada kesulitan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.